Minggu lalu kita sudah membahas bahaya gula bagi kesehatan tubuh kita, seperti obesitas, diabetes, kolesterol, penuaan dini, sampai timbulnya jerawat. Pertanyaan selanjutnya, Dok, jadi berapa batas konsumsi gula perharinya supaya saya bisa tetap sehat? Baiklah, hari ini kita akan membahas berapa batas konsumsi gula perharinya untuk masing-masing orang tergantung dari aktivitas fisiknya. Mari kita bahas. Banyak orang tuh nggak sadar loh kalau mereka konsumsi gula lebih banyak daripada yang mereka kira. Kalau misalnya kita nih minum teh kemasan, rasanya di lidah sih nggak terlalu manis banget ya. Nggak sampai yang kayak, ih manis banget sih. Padahal kalau kita lihat komposisinya gulanya tuh udah tinggi loh. Untuk menghitung batasan gula per hari, pertama kita harus hitung dulu kebutuhan kalori harian kita dengan rumus Harris-Benedict. Yang pertama untuk pria, rumusnya adalah 66,5 ditambah 13,7 dikalikan berat badan dalam kilogram, ditambah 5 dikali tinggi badan dalam sentimeter, kemudian dikurangi 6,8 dikalikan usia kita dalam tahun. Untuk wanita, 655 ditambah 9,6 dikalikan berat badan, ditambah 1,8 dikalikan tinggi badan, kemudian dikurangi 4,7 dikalikan usia. Kemudian hasil dari perhitungan tersebut dikalikan dengan faktor aktivitas fisik. Yang pertama, hampir tidak pernah berolahraga dikalikan 1,2, jarang berolahraga dikalikan 1,3, dan sering berolahraga atau aktivitas fisik berat dikalikan 1,4. Waduh, pusing banget Dok, rumusnya nggak hafal. Tenang, ada kalkulator instan buat kalian. Jadi kalian buka aja google.com, kemudian kalian ketikkan di situ kalori kalkulator. Oke, kemudian kalian pilih website yang nomor 2 yang dari mayoclinic.org. Kita akan pakai contoh hitungan untuk aku ya. Kalian klik dulu switch to metric unit supaya tinggi badan dan berat badan dalam sentimeter dan kilogram. Kita masukkan usia 29 tahun, tinggi 162, berat badan 52, jenis kelamin perempuan, klik next. Nah, di sini kalian pilih aktivitas fisik kalian biasanya tuh seperti apa. Yang inaktif itu kalau kalian tidak pernah berolahraga atau jarang berolahraga. Somewhat active itu kalau kalian berolahraga ringan sampai sedang 2-3 kali dalam satu minggu. Aktif itu kalau kalian berolahraga minimal 30 menit hampir setiap hari. Dan very aktif kalau kalian melakukan aktivitas fisik yang berat, misalnya sampai 90 menit dan itu dilakukan setiap hari. Di sini aku pilih yang inaktif. Lalu kita klik calculate. Tara, hasilnya adalah 1600 kalori. Itu adalah kebutuhan kalori harian aku. AHA mengatakan maksimal gula tambahan yang boleh dikonsumsi setiap harinya adalah sebesar 6% dari kebutuhan kalori harian kita. Karena itu kita hitung 6% dari 1600 kalori, hasilnya adalah 96 kalori. Selanjutnya, kalian ingat ya, angka penting di bawah ini. 1 sendok teh gula setara dengan 4 gram gula. Dan 1 gram gula itu setara dengan 4 kalori. Balik lagi, tadi 96 kalori kemudian dibagi dengan 4, karena kan 1 gram gula sama dengan 4 kalori. Hasilnya adalah maksimal gula tambahan yang boleh aku konsumsi tiap harinya sebesar 24 gram gula, atau setara dengan 6 sendok teh gula. Untuk anak-anak, para orang tua bisa ketik di Google kalori kalkulator child. Kemudian kita pilih website paling atas dari bcm.edu. Langkahnya sama ya, kita pilih dulu jenis kelamin, kemudian usianya berapa, tingginya berapa. Ini diganti dulu dalam sentimeter dan juga dalam kilogram. Kemudian seberapa aktif anak tersebut. Aktif di sini maksudnya berolahraga atau beraktivitas fisik ya, misalnya main sepak bola. Bukan aktif dalam artian nakal. Dan yang terakhir, apakah anak tersebut mengalami kegemukan atau tidak. Ini dipilih di sini. Kemudian klik kalkulasi. Setelah dapat angkanya berapa kalori, caranya sama ya, dikalikan 6% lalu dibagi 4 untuk mendapatkan hasil gram gula yang diperbolehkan setiap harinya. Dok, jadi aku boleh dong ya minum minuman kemasan dengan gula 24 gram setiap harinya? Tadi kan hasil hitungannya 24 gram gula per hari. Eits, nggak gitu ya. Dari 24 gram gula itu sebaiknya konsumsinya kurang dari 24 gram. Seminimal mungkin gula itu lebih baik loh. Personally, kalau aku hanya konsumsi 50%-nya saja, yaitu sekitar 12 gram gula setiap harinya. Jadi pagi-pagi tuh aku kan suka bikin kopi
pagi. Nah, aku masukin tuh 3 sendok teh gula. Dan seharian aku nggak ada ngemil apa-apa lagi. Baru hari Sabtu atau Minggunya aku bisa ngemil lebih banyak, makan dan minum manis lebih banyak dari biasanya. Yang kita bahas dari tadi itu adalah gula tambahan ya, yang artinya di luar makanan pokok kita seperti nasi dan tidak termasuk gula alami seperti pada buah. Jadi dari mana saja gula tambahan itu berasal? Pertama, dari minuman manis seperti susu yang ada rasanya, minuman berenergi, soda, teh, kopi, jus, minuman buah. Kalau kalian minum susu, lebih baik yang plain atau yang putih itu lebih baik karena biasanya tidak mengandung tambahan gula. Dan kalau kalian mau minum jus buah, lebih baik kalian bikin sendiri dan jangan ditambahin gula pasir atau susu kental manis ya. Yang kedua adalah sarapan yang manis seperti energy bar, granola, sereal, dan yogurt. Yang ketiga adalah sirup dan manisan yang lain seperti madu, selai, sirup, permen. Yang keempat adalah cemilan beku seperti es krim, gelato, popsicle, sorbet. Dan yang nomor 5 adalah dari makanan manis seperti roti, donat, kue, pie, makanan cemilan seperti wafer, popcorn, dan lain-lain. Dok, bagaimana cara cek gula tambahannya itu berapa? Mulai sekarang, kalau kalian beli makanan atau minuman kemasan, selalu cek informasi nilai gizi atau nutrition fact. Di situ, kalian bisa melihat jumlah gula tambahan yang biasanya ada di bawah tulisan karbohidrat total. Hal penting lainnya, kalian juga harus cek takaran saji dan jumlah sajian per kemasan. Misalnya, pada label ini, takaran sajinya 20 gram, jumlah sajian per kemasannya 6 dan jumlah gula persajiannya adalah 5 gram. Kalau kalian saking lapernya nih, kalian habisin satu kemasan snack ini sendiri, maka jumlah gula yang kalian konsumsi adalah 5 gram dikalikan 6 sajian, yaitu 30 gram. Kalau tidak ada informasi nilai gizi, kalian bisa lihat di list ingredients atau komposisinya. Apakah ada kata-kata sirup, gula, dextrosa, fruktosa, konsentrat jus buah, sukrosa, madu. Kalau ada, berarti produk tersebut mengandung gula tambahan dan kalian harus membatasi konsumsinya. Baiklah, semoga jelas ya hitung-hitungannya dan semoga penjelasannya bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Bye-bye!